Bismillah. Assalamualaikum Pak Rizat. Waalaikumsalam, Pak Rizal. Ya, bagaimana kabarnya Pak Rizat? Alhamdulillah baik, Pak. Iya, Alhamdulillah. jadi kita akan sebentar mungkin melakukan proses coaching Pak, di mana sebentar saya akan menilai Ya, atau melihat benar. Bapak melakukan proses coaching Oke. bersama rekan kita Pak Yadin di dalam ruang meeting kali ini. Ya, kita mulai di tahap pertama Pak. Mungkin saya ingin mendiskusikan bersama Bapak terkait dengan Ya, benar. rubrik penilaian dengan Bapak sebagai coach di sini. Yaitu Ya, benar. apakah pertama sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Ya, itu nanti sebentar saya akan lihat nilai. Kemudian kedua, apakah Bapak sudah melakukan pertanyaan berbobot kepada Koci sebentar atau kepada Pak Yadin? Ya, benar. Ketiga, Ya, siap. eh, apakah Bapak menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Yadin itu atau hal-hal yang diungkapkan oleh Pak Yadin itu sudah sepenuhnya atau belum? Itu mungkin sebentar yang akan kita yang menjadi rubrik penilaian saya kepada Bapak dalam proses coaching kali ini. Mungkin bisa begitu Pak ya? Ya, siap, siap. Ya, Siap, Pak, siap. jadi pertanyaan pertama saya Pak kepada Bapak, dalam Hmm. melakukan proses coaching sebentar, kira-kira Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan Pak dari proses ini Pak? Baik, Pak. Kalau bertanya tentang kompetensi apa yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching, ini adalah bagaimana membangun komunikasi efektif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermotivasi atau dengan kata lain pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sehingga nantinya dari pernyataan berbobot ini bisa memberi sugesti kepada uh, si coachnya itu untuk bisa mencari atau mencari solusi dari apa yang ingin diselesaikan. Ya, baik Pak, bagus sekali Pak. Kemudian yang selanjutnya Pak, pertanyaan kedua, yaitu dari berbagai kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kompetensi mana sih yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi atau Bapak lihat dari apa yang Bapak lakukan? Kalau dari saya Pak, itu bagaimana yang ingin paling saya kembangkan atau yang ingin paling saya lakukan adalah bagaimana membangun komunikasi efektif. Itu yang ingin saya kembangkan karena dengan adanya komunikasi efektif ini, insya Allah ini akan bisa benar-benar memberikan jalan bagi kita untuk bisa saling bertukar pikiran atau bikin saling memberikan masukan terhadap masalah yang kita hadapi nantinya. Baik, terima kasih Pak. Ayah, ini pertanyaan ketiga Pak atau terakhir. Ya, Dari barangkali. hal-hal tersebut, indikator apa atau indikator ketercapaian apa yang ingin Bapak bagikan untuk dikembangkan dari proses coaching seperti ini, Pak? Iya, Pak. Untuk indikator keberhasilan yang tentunya adalah bagaimana proses ini bisa berjalan sesuai dengan alur tirta yang semestinya. Jadi hingga nanti bisa menghasilkan sebuah hasil yang maksimal di mana si coach itu bisa mendapatkan hasil yang memang diinginkan dari proses coaching yang dilakukan. Iya, baik, terima kasih, Pak. Jadi, sebentar Bapak akan melakukan proses coaching dan saya akan menjadi supervisi Bapak dengan Pak Ayadin, di mana saya akan melihat dari Ya, prinsip-prinsip dari supervisi akademik itu pertama kemitraan, kemudian terencana, reflektif maupun objektif. Nanti sebentar Bapak akan melakukan proses coaching. Saya persilakan Pak kepada Bapak Rizat Madana untuk melakukan proses coaching bersama Pak Ayadin. Silakan Pak. ya, siap, Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Ayadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ayadin. Waalaikumsalam, Pak Rizal. Kabar? Ya, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Nah, oke, Sehat, Pak, alhamdulillah sehat. baik, sehat ya. Iya. Saya melihat dalam beberapa waktu ini mungkin Bapak ini kelihatannya kurang bersemangat dalam pembelajaran. Seakan-akan mungkin Bapak ini kayak punya beban atau punya masalah yang mungkin dihadapi dalam proses pembelajaran ataupun masalah pribadi. Eh, Seandainya itu kira-kira bisa tidak apa Bapak bisa untuk eh, berdiskusi ataupun membagikan masalah Bapak yang mungkin Bapak rasa untuk bisa dibagikan atau bisa diceritakan kepada saya, Pak. Oh, iya, makasih, Pak.
atas waktunya. Jadi eh, memang beberapa hari lalu saya sempat kontak Bapak untuk kemudian saya ingin berkonsultasi dengan Bapak mungkin terkait dengan masalah yang saya alami. Nah, Oh ya, sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, memang di, iya di hari-hari ini saya sedikit ada masalah, khususnya terkait dengan apa ya proses pelaksanaan pembelajaran, di mana dalam pembelajaran itu saya agak ini terkendala, khususnya keaktifkan siswa. Jadi ketika dalam proses pembelajaran itu, waktu saya menerangkan, siswa itu apa ya, mereka tidak terlalu fokus dan banyak bermain, bahkan ada yang main skemanya ketika pembelajaran. Jadi, dan ini berlangsung sudah ya berminggu-minggu lah. Saya juga bingung itu sebenarnya apa permasalahannya, begitu Pak. oh iya Pak. Oke, sebelum kita melangkah jauh Pak, saya ingin bertanya ke Bapak, ketika masalah yang Bapak hadapi ini sudah dibagikan kepada saya, tentu Bapak memiliki tujuan tertentu ya. Apa yang menjadi tujuan Bapak untuk berbagi, berbagi ke saya? Apa yang ingin dicapai Iya, dari hasil proses kita, coaching kita pada hari ini Pak? ya. Saya memang sebenarnya ketika saya jelaskan atau ketika dalam proses pembelajaran mereka itu bisa fokus dan bisa aktif dalam proses belajar. Eh, saya melihat begini, eh, banyak kan sekarang anak-anak ketika nonton HP atau main game itu mereka fokusnya luar biasa, bahkan ketika kita panggil atau ketika tegur itu mereka tidak sempat menyahut karena begitu fokusnya. Dan hal itu juga yang saya inginkan ketika dalam pembelajaran mereka fokus pada kegiatan prosedur mengajar. Jadi akan apa berpengaruh sama hasil hasil belajaran ketika kita menilaikan suatu penilaian mungkin di akhir pembelajaran gitu Pak. Oke Pak, oke. Oke, ya saya pikir ini masalah yang kompleks, masalah yang memang hampir Hmm, terjadi di semua lini Pak. Kalau hmm, boleh tahu Pak, itu hmm, metode dan model apa yang Bapak kembangkan atau yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran Pak? hmm. Iya, jadi saya sih masih terpaku dengan kayak metode cara yang lama sih. Tapi kan kita di olahraga itu kan memang praktik pas itu kan harus ada perasaan juga. Jadi pada biasanya kita masuk di ruangan dulu 1 jam itu kita saya menyampaikan materi dan kemudian apa ya berikutnya kita ke lapangan dan baru kita praktekkan. Jadi di situ juga ketika tiga di lapangan saya juga yang praktekkan kepada siswa hanya di baik di lapangan maupun di dalam kelas itu ya begitu mereka tidak selalu perhatikan baik-baik lah. Oke, oke. Jadi Bapak masih menggunakan model ya atau metode yang biasa Hmm, Bapak lakukan hmm, iya betul. dalam Hmm, pembelajaran sehari-hari. Oke, ya, oke, hmm, betul, Pak. Ketika melakukan apa, hmm, proses pembelajaran yang masih menggunakan metode lama, eh, kira-kira dari Bapak, apakah dalam hati Bapak ataupun Bapak mungkin tergerak untuk mengembangkan kompetensi yang dinilai bisa merubah hmm, keadaan yang hmm, awalnya tadi, Pak, yang Bapak alami tadi? betul. Ada tidak kompetensi dari diri Bapak yang ingin Iya. Bapak kembangkan untuk bisa Oh, sesuai mengatasi masalah sebenarnya yang saya tadi, Pak? iya 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 iya. Sesuai dengan karakteristik karakteristik anak sekarang, memang sekarang ini anak-anak tidak bisa kita pisahkan dari IT itu. Memang karakternya seperti itu. Saya ingin dalam proses pembelajaran itu mungkin saya bisa mengintegrasikan IT itu ke dalam proses pembelajaran sehingga mereka bisa fokus seperti ketika main game atau mungkin menonton eh, video seperti itu.
Saya ingin yang selama ini kan sumber-sumber materi itu dari saya yang jelaskan, saya yang praktekkan. Saya ingin saya integrasikan IT itu mungkin seperti itu. Hanya Oke, ya berarti saya belum terpikirkan lah selama ini. berarti Gitu memang Pak. Bapak ini ingin mengembangkan kompetensi Bapak di bidang profesionalisme ya, di mana Ya Bapak betul. tadi sudah Hmm, bilang ingin mengintegrasikan hmm, perpaduan antara kolaborasi antara IT dan proses pembelajaran. betul Pak, betul. Hmm, Kira-kira hmm, Bapak eh, punya upaya tersendiri tidak? Punya upaya atau punya keinginan ketika kemampuan Bapak, profesionalisme Bapak di bidang IT ini, Bapak punya kiat-kiat tersendiri atau hmm, punya jalan untuk bisa eh, mengembangkan itu. Kan begini Pak, sebelum kita ke orang lain atau belum kita menerapkan orang lain, hmm, tentu otomatis ke diri hmm, kita dulu Pak. Artinya kita beri dulu kita contohnya hmm, kepada diri kita dulu. Apakah diri kita ini sudah bisa atau belum? Nah, jadi Bapak kira-kira punya tidak atau niat atau usaha yang memang ingin dilakukan agar kompetensi Bapak di bidang yang tadi profesional tentang IT itu bisa berkembang, Pak. Ya, itu dia sebenarnya Pak, tujuan saya sebenarnya. Makanya saya kontak Bapak, mungkin selama ini kan saya tidak pernah berpikir masalah itu, saya pendam terus dan bingung sih. Dan tapi eh, dari beberapa menit perbincangan, saya mungkin eh, sudah terpikirkan di apa ya, saya harus mungkin mencari cara atau mungkin bisa bertanya ke rekan sejawat yang sudah mumpuni mungkin dalam mengintegrasikan IT itu eh, dalam kegiatan pembelajaran begitu. Saya mungkin bisa tanya-tanya ke teman dan kebetulan di sekolah saya itu ada Ibu Andi Ulfianti yang kemarin itu dia berusaha menyelesaikan apa ya Google Trainer di level 2. Jadi mungkin kemampuannya lebih bagus seperti itu. Ya, saya tahu beliau Oh, bisa membimbing sangat-sangat saya ide yang sangat bagaimana baik. cara mengintegrasikan IT dalam kegiatan pembelajaran. Oke, baik sekali Pak. Sebuah rencana yang sangat matang yang memang perlu dikembangkan dengan cara bagaimana tadi kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, Sangat baik Pak, iya. sangat baik. Mm, Eh, mm, da- mm, Kembali ke proses yang tadi Pak dalam proses pembelajaran, eh, mm. apakah memang di sekolah Bapak itu memang daya dukung dari IT dan alat-alat sarana olahraga yang ada di dalam sekolah Bapak itu bisa mendukung tercapainya eh, pembelajaran yang memang yang ingin Bapak ingin seperti yang Bapak inginkan. Hmm. Kalau sarana, oh sih, oh, saya rasa mendukung ya karena di sekolah kami itu apa ya, oh, banyak alat olahraga itu memang bukan aslinya, tetapi kan kami berupaya untuk memodifikasi alat peraga. Jadi cukuplah untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Tinggal IT ini barangkali yang kurang, apalagi kan kita dipenjas ke situ di lapangan begitu. Kalau mungkin pelajaran lain itu di dalam kelas mungkin bisa menggunakan apa ya, oh, ini PowerPoint mungkin tampilan PowerPoint dan segala macam, tapi kita kan di lapangan begitu. Jadi itu mungkin kesulitan saya. Hmm. Oke, oke. Eh, dari sarana yang memang yang sudah menunjang tinggal IT ya Pak. Apakah Iya. begini Pak, Hmm. apakah Hmm. anak-anak itu dibebaskan atau diberikan kemudahan ketika proses pembelajaran apa-apa itu anak itu dibebaskan atau diberikan kemudahan untuk bisa menggenggam HP-nya Pak? Itu dia masalahnya. Jadi di sekolah kami itu dia larang Dalam anak-anak untuk bawa handphone. Iya. Heeh. Jadi memang ada aturan dan pertengahan ya Pak, di kesepakatan karangan ya. semua. Iya, ada Hmm. kesepakatan di sekolah itu bahwa anak-anak itu dilarang bawa handphone di kelas. Hmm. Oh ya Pak, oke. Ketika jadi memang anak-anak itu dilarang bawa handphone itu merupakan kesepakatan dari sekolah ya, Hmm. yang memang Hmm. dibangun.
dengan sistematis. Hmm. Jadi kalau berdasarkan fakta-fakta ini, kemudian Bapak tidak rencana tersendiri yang memang ingin dibangun atau ingin dimanfaatkan sebagai sarana untuk Hmm. mengatasi Hmm. masalah yang Bapak alami tadi. Apakah mungkin Bapak bisa memadukan eh, kreativitas Bapak seperti mungkin Bapak mencoba hal-hal baru yang memang membuat pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan. Hmm. Betul, betul Pak, betul. Jadi ya betul juga sih Pak. Oh, kan 1 jam di kelas, 1 jam di luar. Mungkin ketika dalam kelas itu yang selama ini saya praktek sendiri, yang peragakan sendiri yang jelaskan, mungkin saya bisa buatkan PPT dulu, kemudian termasuk video video pembelajaran. Jadi yang selama saya jelaskan mungkin saya bisa kasih tonton mereka, begitu. Lewatan tadi. Jadi yang tadinya mungkin saya contohnya mungkin pas di bawah saya yang peragakan, mungkin lewat media dengan IT tadi, saya bisa tampilkan video pelaksanaan pas di bawah. Mungkin di situ mungkin akan mereka lebih fokus karena memang karakternya Anas Anas seperti itu. Oh, ya. Oh ya, sangat solusi yang memang sangat baik, yang memang Hmm, 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 Bapak lihat ini sebagai peluang untuk bisa hmm, menciptakan keaktifan siswa tadi ya. Dan memang keluhan hmm, di awal itu Bapak merasa kok siswa ini kurang aktif, kok hmm, siswa ini tidak hmm, terlalu hmm, memperhatikan ya dari apa hmm, yang memang Bapak sampaikan dalam proses pembelajaran. Jadi hmm, dengan adanya masukan tadi bahwa hmm, Bapak ingin membuat dulu PowerPoint, menjelaskan dulu ya, hmm, hmm. diberikan dulu tontonan. Iya, Wah, seperti itu Pak ya? betul. Ya, diberikan dulu Betul Pak, tontonan, betul, betul. diberikan dulu sugesti ya Iya. ke Hmm, siswa itu. Jadi hmm, cara caranya seperti ini. Oh, oke, hmm, hmm, oke. hmm, Eh, dari tadi Pak, dari hmm, hmm, rencana yang memang Bapak inginkan ya, yang ingin laksanakan tadi, eh, tentu eh, Bapak pasti akan menghadapi yang namanya eh, hambatan. Kira-kira Pak, hmm, saat nanti dalam pelaksanaan ini, contohnya dalam pelaksanaan nanti yang hmm, Bapak ingin terapkan tadi, membuat PowerPoint dan sebagainya, kan ada kendala-kendala atau hambatan yang memang dialami. Kira-kira apa solusi yang Bapak ingin eh, tawarkan ketika mengalami kendala-kendala seperti yang memang kita tidak inginkan terjadi, tapi itu mungkin terjadi, Pak. hmm. Kalau kalau kita mau tampilkan apa ya, PPT kan kita pakai apa itu Infographics ya, itu. Ya, yang fokus, Pak. Nah, kendala yang terjadi palingan mati lampu, jangan sampai bertepatan dengan mati lampu. Nah, mungkin kendala itu saya bisa juga eh, mencoba mengantisipasi dengan menyiapkan media gambar. Jadi mungkin saya akan siapkan media gambar tentang pelaksanaan langkah-langkah passing bawah beserta dengan tata cara pelaksanaannya mungkin begitu. Jadi ada gambar dan ada teks lah untuk mengantisipasi hal yang hambatan yang tadi kalau sempat terjadi. Dan sebenarnya media gambar itu mungkin bisa juga ya ketika anak-anak ke lapangan itu mereka sambil bawa yang itu ya ketika kesulitan saya tidak perlu lagi menjelaskan mereka tidak lihat tinggal lihat gambar yang disediakan. Mungkin seperti itu Pak. Wah, ide yang sangat baik, Pak. Jadi memang solusi yang memang Bapak tawarkan ketika ada hambatan sangat sangat baik dengan menggunakan media gambar. Saya pikir hal itu sudah sangat baik untuk Hmm. mewakili hambatan yang memang Bapak akan alami ya ke depannya. Namun dalam proses perencanaan eh, solusi atau rencana yang memang ingin kita tawarkan ketika kita mengalami suatu kendala, tentu kita butuh yang namanya komitmen, ya komitmen. Eh, Kira-kira komitmen apa yang ingin dibutuhkan atau yang ingin Bapak bisa tercapai dalam proses penyelesaian masalah yang memang yang ingin Bapak hadapi, komitmen seperti apa, dan kira-kira
yang bisa membantu komitmen ini untuk tetap kuat atau untuk bisa tetap terjaga, itu siapa Pak yang bisa berperan aktif dalam eh, menjaga komitmen yang telah Bapak bangun? Mungkin bisa bisa diulangi Pak, ya, agak putus-putus. Hmm. Oke, saya ulangi Pak ya. Memang jadi begini Pak. Iya. Jadi tadi Hmm. rencana yang telah Bapak laksanakan telah Hmm. tersusun dengan sangat rapi dengan memberikan Hmm. gambaran ya pada saya. Tentu dalam hal ini kita punya namanya komitmen ya, komitmen terhadap rencana yang memang akan kita lakukan. Hmm. Kira-kira Pak dalam pelaksanaannya nanti. Halo. Halo Pak, Iya, halo. Iya. Halo. Halo. dengar Pak? Masih Iya, Pak? halo, halo. Iya, iya. Hmm. Oke. Iya, komitmen tadi Pak, komitmen yang ya siapa kira-kira orang yang bisa membantu komitmen Bapak itu untuk bisa tetap terjaga Pak, untuk tetap komitmen kan eh, kita punya rencana tetap kita berkomitmen agar rencana itu bisa berjalan dengan baik. Kira-kira Bapak butuh eh, siapa atau pihak mana yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen itu sehingga bisa tetap berjalan rencana yang Oke, Bapak lakukan tadi. betul Pak. Hmm. Iya, iya. Karena ini berkaitan dengan apa manajemen IT dalam pembelajaran dan saya juga ini baru awal perencanaan dan mungkin saya saya bisa berkolaborasi dengan teman. Salah satunya mungkin orang pertama yang akan saya konsultasikan ke Ibu Andi Elfianti mungkin. Jangan sampai mungkin ada ide-ide baru, apalagi kan sesuai dengan sampaikan di awal tadi bahwa beliau kan kemarin lulusan apa itu mengikuti pelatihan apa Google Trainer level sudah level 2. Mungkin beliau bisa membantu saya bagaimana kemudian mendesain pembelajaran. Mungkin orang yang akan saya konsultasi ke beliau dan seperti itu. Oke, oke. Eh, Pak Pak Ayadin, dari bagaimana tadi Oke. Bapak menjaga komitmen ya dengan Hmm. bantuan dari teman rekan sejawat dan Betul. tentunya eh, Betul. hal ini akan sangat berperan penting dalam bagaimana Bapak Hmm. bisa membangun komitmen diri serta Hmm. bagaimana menjaga komitmen itu untuk bisa menjalankan rencana yang memang Hmm. sudah Bapak terapkan dalam Hmm. Betul. pembelajaran yang nantinya Pak. Oke, Iya, betul. jadi menurut Bapak, apakah proses coaching Hmm. pada hari ini eh, bisa memberikan hasil atau dampak yang signifikan terhadap masalah yang Bapak hadapi? Betul sekali, Pak. Jadi eh, apa sebelumnya tidak pernah terpikirkan kenapa saya tidak melakukan, tidak pernah bercerita dengan teman eh, yang tadi saya ceritakan. Nah, jadi saya berterima kasih sekali kepada Bapak kemudian atas waktunya dan apa sehingga permasalahan yang saya alami ini mungkin tadi sudah ada gambaran untuk saya bisa mencari solusinya dan alhamdulillah tadi sudah ada gambaran dan insya Allah mungkin secepatnya saya akan melanjutkan berkonsultasi dengan rekan tadi dan saya bisa terapkan lah secepat sehingga permasalahan saya ini bisa terselesaikan dan siswa itu kembali aktif dalam kegiatan pembelajaran begitu Pak.
Oh, ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ternyata hasil yang kita dapat dari proses coaching ini sangat maksimal, sangat memuaskan. Bapak bisa mendapatkan solusi dari masalah yang Bapak hadapi. Eh, Terima kasih Pak Yadin Ya, sudah mau kasih Pak. berbagi, sudah Ya, mau meluangkan terima waktu kasih untuk Pak. kita Terima kasih memberikan Pak. cerita. Ya, terima kasih. Ya, Kasus coaching pada hari ini saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ya, Ya, luar biasa sekali Pak Yadin, Pak Rizat ya. Terima kasih dalam proses coaching ini. Baik Pak Rizat, kita mulai di pra atau pasca supervisi dari apa yang telah Bapak lakukan selama proses coaching bersama Pak Yadin tadi. Ya, dari proses coaching yang Sip. Bapak telah lakukan tadi, itu apa-apa saja sih yang sebenarnya Bapak sudah lakukan? Mulai dari alur tirta, apakah Bapak merasa sudah semua sudah dilaksanakan? Kemudian bagaimana pertanyaan berbobotnya dan juga bagaimana Bapak menanggapi tanggapan dari coach tadi? Yang Bapak rasakan Eh, kira-kira oke gimana, Pak. Pak? Oke Pak. Perasaan saya ketika melaksanakan proses tadi itu sangat senang Pak, sangat bisa memberikan atau bisa bertukar pikiran terhadap masalah disampaikan oleh Pak Yadin dan menurut saya dalam proses coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur Tirta, bagaimana saya meramu dalam hal bagaimana caranya saya mencari tujuan yang akan ingin dicapai dalam proses coachingnya, kemudian mengidentifikasi apa sebenarnya menjadi penyebab masalahnya, kemudian menggiring ya untuk bisa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa mengarahkan beliau untuk bisa merancang sebuah tindakan aksi yang nantinya akan diterapkan dalam proses pembelajaran. Dan terakhir itu Pak, saya bertanya ke beliau tentang bagaimana tanggung jawab beliau terhadap masalah ini dengan bagaimana menciptakan komitmen diri dan bagaimana komitmen itu bisa dibangun bersama rekan-rekan yang lain yang ada dalam sekolahnya, Pak. Baik, terima kasih, Dan Pak. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, menurut berdasarkan catatan saya juga terkait dengan apa yang telah Bapak lakukan bersama Pak Yadin, terkait dengan penilaian berdasarkan alur tirta yang Bapak sampaikan, betul sekali Pak. Alur tirtanya sudah sangat runtut, jelas juga dari proses tujuan, identifikasi masalah yang Bapak lakukan. Tadi juga bahkan sampai muncul masalah lain dari apa yang telah di awal Bapak Yadin sampaikan. Sehingga Bapak memunculkan masalah-masalah yang telah eh, di yang pertanyaan-pertanyaan Bapak bisa memunculkan masalah yang diungkapkan oleh Pak Yadin. Bahkan rencana aksi Pak Yadin juga sampai mengungkapkan juga tanggung jawab siapa saja yang bertanggung jawab Bapak Yadin sudah sampai mengungkapkan dapat mendapatkan solusinya dari pertanyaan-pertanyaan Bapak. Kemudian kedua, pertanyaan berbobot yang telah Bapak ajukan, memang sangat banyak itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan itu sudah sangat berbobot semua. Cuma memang ada beberapa pertanyaan yang masih eh, hal-hal yang pengantarnya itu masih sangat banyak, Pak. Jadi mungkin, koci itu akan bingung terhadap pertanyaan Bapak. Jadi tetapi secara siap, keseluruhan apa yang Bapak sampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan sudah sangat bagus sekali, Pak. Bagaimana Bapak menanggapi pertanyaan dari Koci ataupun, hal-hal yang disampaikan oleh Koci, itu sudah sangat bagus juga, Pak. Bapak sangat memperhatikan jelas, dan Bapak telah hadir secara utuh dari proses coaching kali ini, sehingga Bapak Ayadin mendapatkan manfaat dari apa yang Bapak, tanyakan, dari proses coaching kali ini. Sehingga dari proses itu Bapak berdasarkan catatan saya, berdasarkan pengamatan saya, apa yang telah Bapak lakukan sudah, eee, memenuhi apa yang telah kita indikator penilaian dari, eee pra-observasi yang saya tanyakan sebelumnya. Ya, terakhir Pak, di pasca observasi, eee, itu ada hal yang pasti yang Bapak sudah sampaikan tadi, ada hal yang ingin Bapak kembangkan, yaitu tadi yang pertama Bapak sebutkan adalah, pertanyaan berbobot. Tetapi dari Hmm. hal-hal itu, apakah masih ada lagi yang ingin Bapak kembangkan lagi dari proses coaching selama tadi bersama Pak Yadin tadi, selama proses coaching tadi? Ya Pak, dari proses coaching tadi saya kemudian ter apa
berpikir bagaimana ingin mengembangkan kemampuan saya dalam membangun relasi dengan meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Karena tadi saya lihat juga mungkin dari hasil yang memang Bapak sampaikan juga ada yang berbobot yang memang masih ada kekurangan. Jadi kompetensi terhadap tentang bagaimana memberikan komunikasi secara efektif sehingga dalam proses coaching itu akan lebih terarah, Pak. Baik, terima kasih Pak. Semoga dari proses kita supervisi ini, proses coaching kita itu dapat lebih ditingkatkan, juga hal-hal yang menjadi masukan dari saya tadi bisa dipertimbangkan menjadi hal perubahan Siap, yang Pak. lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih Pak Siap, Rizat. Pak. Siap. Ya, terima kasih atas Terima kasih. waktunya. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam proses supervisi berikutnya. Baik, saya akhiri Pak Rizat. Siap, siap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.